Sebagai pemain spesialis pengeboran tambang ya, dengan adanya geliat hilirisasi dan juga target demo batubara yang naik menjadi 239 juta ton tahun ini, bagaimana proyeksinya terhadap bisnis kontraktor pengeboran seperti NDS di 2025 mungkin? Ya tapi ini sebenarnya sudah half 1 ya Mas ya, dan mungkin ada half 2 ke depannya seperti apa? Kami tetap optimis ya, walaupun memang sekarang udah banyak konsesi pertambangan yang udah melakukan peningkatan dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi. Tetapi kita sering lupa, ada potensi di mana pengeboran juga turut serta dalam aktivitas operasi produksi. Contohnya dengan adanya pengeboran dan peledakan. Di tambang Kalimantan, di sekitaran Kalimantan Tengah, itu terkenal akan struktur dan batuan yang keras ya, atau OB-nya overburden yang cukup tebal, sehingga potensi akan market pengeboran peledakan sangat besar, dan kami sedang melirik market tersebut. Untuk sektor batubara, masih banyak area-area yang masih bisa dieksplorasi lebih lanjut. Artinya masih ada area di Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan bagian barat, lalu Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara. Selain itu juga komoditas-komoditas lain lagi sedang hot-hotnya, salah satunya lagi emas, gold. Banyak tambang-tambang emas yang udah mulai melakukan plan atau rencana untuk eksplorasi. Oke, baik. Saya ingin melihat juga gitu ya, ketika Anda memulai bisnis Anda 4 tahun lalu, memang khusus untuk pertambangan komoditas apa saja Mas, dan bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini? Jadi Nusantara Drilling Service memang udah established sejak beberapa tahun lalu, tetapi induk perusahaan kami yaitu Manvesting Group sudah berdiri sejak 2018, sehingga memang cukup lama lah bisa dibilang. Dan kami memulai dari memberikan servis kepada konsesi pertambangan terkait perhitungan sumber daya cadangan, lalu kita juga merambah ke sektor eksplorasi, dan sekarang kita juga telah mempunyai beberapa konsesi yang bisa dibilang bakal menjadi rising star commodity, yaitu pasir kuarsa atau pasir silika. Oke. Tanggapan Anda mengenai DMO di 236 juta ini seperti apa, Mas? Kalau dari sudut pandang kita sebagai kontraktor pengeboran, beberapa konsesi harus lebih berkomitmen untuk mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan eksplorasi. Artinya jangan sampai sumber daya dan cadangan terus turun, tetapi tidak adanya komitmen dari perusahaan-perusahaan dan juga tidak adanya kontrol dari pemerintah akan exploration fund yang harusnya memang sudah dicadangkan tidak dilaksanakan gitu. Dengan ada kenaikan demo ini, apakah akan ada capex yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan produksi? Tentunya kan akan digenjot ya, Mas ya. Seperti apa kalau Anda melihatnya dari segi operasional perusahaan dan effort untuk memiliki produktivitas yang lebih tinggi? Betul, lagi-lagi balik lagi ke efisiensi Bu ya. Harapannya memang setiap perusahaan bisa mengefisiensikan cost mereka, mengingat harga semakin volatil ya. Dalam apalagi sejak ada hubungan tensi tegangan antara AS dan Cina. Jadi harapannya memang maupun kita sebagai Nusantara Drilling Service juga terus melakukan efisiensi cost, tetapi tidak berfokus hanya itu saja, kita juga harus fokus pada growth dari perusahaan kita sendiri. Lagi-lagi saya tekankan harus adanya komitmen dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan pertambangan, untuk mengalokasikan dana mereka untuk kelanjutan ketahanan sumber daya cadangan di Indonesia. Oke, baik. Tapi adakah bentuk-bentuk komitmen secara finansial atau capex tersendiri yang memang secara spesifik dialokasikan untuk pemenuhan DMO yang lebih tinggi lagi di tahun ini? Bagaimana? Atau lebih kepada arahan-arahan operasional agar bekerja lebih produktif, operasional lebih efisien, dan lain-lain untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi, atau bagaimana, Mas? Digitalisasi pertambangan itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dari produksi di lapangan. Jadi digitalisasi dan teknologi. Betul. Ya. Sejauh ini bagaimana di perusahaan Anda di NDS menerapkan digitalisasi, AI, dan teknologi lainnya untuk pengeboran yang lebih efisien dan juga lebih cost efektif? Untuk digitalisasi pertambangan, kita mempunyai sistem internal yang memang kita berikan kepada klien kita secara eksklusif, yaitu Technovesting ERP. Jadi di Technovesting ERP ini terdapat kombinasi antara AI dan machine learning untuk melakukan real-time monitoring, pelaporan kepada stakeholder, lalu juga bisa memberikan rekomendasi
arah pengeboran lanjutannya seperti apa. Oke, baik. Mas, ini juga menarik ya Mas ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai hilirisasi dan ini juga quoting dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil gitu ya. Tadi kan baru saja mengadakan pidato mengenai hal ini. Hilirisasi ini kan bukan hanya urusan smelter, tapi juga dimulai dari proses pengeboran, eksplorasi. Nah, saya ingin tahu juga ya, seperti apa peran strategis kontraktor seperti NDS dalam mendukung hilirisasi dari hulu nih bahkan? Menarik emang Bu. Kontraktor pengeboran, khususnya kontraktor pengeboran eksplorasi itu sangat vital perannya. Artinya kita sebagai kontraktor pengeboran eksplorasi diharuskan untuk menemukan sumber daya baru atau meningkatkan sumber daya yang terkira atau terunjuk menjadi cadangan yang sehingga bisa menjadi supply untuk smelter-smelter yang akan berdiri di Indonesia. Dan juga dengan adanya penemuan sumber daya baru, yang seperti saya sebutkan di beberapa lokasi tadi, itu menjadi daya tarik bagi investor dari lokal maupun global untuk lebih tertarik dalam proses hilirisasi ini.